Dah, Udah, dah. kayak gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Farhat selaku Ketua Kelompok dari ORB Tim Innovillage. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Innovillage kemarin. Judul dari judul dari proyek kita adalah Transformasi Digital Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pengrajin Sepatu Cibaduyut melalui pelatihan literasi digital marketing dan inovasi desain produk untuk ekspansi pasar online ke depannya. Selanjut ke slide berikutnya. Di sini yang Latar belakang. Iya lanjut. Maaf. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Sentra sepatu legendaris Indonesia sejak tahun 1950-an, Cibaduyut telah menjadi ikon industri kreatif dengan lebih dari 250 unit usaha sepatu handmade berkualitas tinggi. Tantangannya itu di literasi digital dan akses pemasaran online yang masih terbatas, padahal potensi pasar sangat besar baik lokal maupun ekspor. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Permasalahan utamanya itu keterbatasan literasi digital. Pengetahuan pemasaran digital dan desain inovatif masih rendah jangkauan pasar terbatas. Produk cenderung hanya beredar di pasar lokal dengan persaing ketat. Akses pembiayaan yang minim. Kesulitan memperoleh modal untuk pengembangan kapasitas produksi. Selanjutnya, kualitas bahan baku. Terbatasnya dana untuk meningkatkan kualitas bahan solusi inovasi. Program pelatihan literasi digital khusus pemasaran online dan inovasi desain produk yang relevan dan dengan tren pasar, disertai pembentukan komunitas pengrajin wanita profesional dan mandiri dengan pendampingan berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat program. Literasi digital. Pelatihan digital marketing, media sosial, e-commerce, dan editing konten atau CapCut. Terus peluasan pasar. Target peningkatan omset minimal 30% dalam 6 bulan pasca program. Selanjutnya pemberdayaan perempuan. Kemandirian ekonomi dan peran aktif dalam perekonomian keluarga. Lalu komunitas berkelanjutan. Kolaborasi berbagai pengetahuan dan sinergi pemasaran. Lalu green economy, prinsip produksi berkelanjutan dan bahan ramah lingkungan. Yang terakhir replikasi model, dapat diterapkan ke sentra UMKM lain di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fatih Farhat. Gambaran umum Innovillage. Yang pertama itu ada penerima manfaat 150 pengrajin wanita RW03 Cibaduyut Kota Bandung dengan komponen program pelatihan literasi digital pemasaran, media sosial dan marketplace, pendampingan desain kreatif sesuai tren pasar. Fasi Maaf, fasilitasi penjualan online melalui program digital, pembentukan komunitas pengrajin wanita yang mandiri, akses permodalan mikro untuk pengembangan usaha keberlanjutan program, komunitas pengrajin mandiri, kolaborasi dengan marketplace, dan monetisasi melalui peningkatan volume dan kualitas penjualan produk. Selanjut ke slide berikutnya. Pencapaian nilai kebersamaan. Pemberdayaan ekonomi perempuan lokal meningkatkan kapasitas 150 pengrajin dan kemandirian ekonomi keluarga. Kolaborasi multi-pihak, sinergi masyarakat, pemerintah, universitas, marketplace, dan lembaga keuangan mikro. Peningkatan literasi digital kolektif, komunitas saling berbagi ilmu dan praktik terbaik. Ekosistem UMKM berkelanjutan model bisnis sosial berbasis komunitas. Bukan kompetisi individual, ekosistem UM pertumbuhan ekonomi lokal meningkatkan daya saing produk di pasar nasional dan internasional. Penguatan identitas Cibaduyut memperkuat citra sebagai sentra sepatu inovatif dan modern, dampak sosial dan lingkungan, produksi berkelanjutan dan solidaritas sosial. Langkah-langkah implementasi bisa lihat sendiri itu kita di minggu pertama sosialisasi dan pendaftaran, minggu kedua itu ada pelatihan literasi digital, minggu ketiga itu ada pendampingan dan workshop, minggu keempat itu ada pembentukan komunitas. Selanjut, Selanjutnya ada roadmap program, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masingnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pelatihan dan mulai dari jangka pendek. Yang pertama itu ada pelatihan dan
pengrajin, yang kedua pembentukan komunitas pengrajin wanita, lalu yang ketiga ada peningkatan kapasitas literasi digital. Lalu untuk jangka menengahnya, yang pertama itu ada peningkatan penjualan melalui pemasaran digital, lalu yang kedua kolaborasi klaster dan marketplace, lalu yang ketiga ada pengembangan brand produk. Dan yang terakhir, pada jangka panjang itu yang pertamanya ada penguatan ekosistem UMKM berkelanjutan, lalu replikasi di wilayah Indonesia, juga integrasi dengan program pemerintah, dan yang terakhir itu ada ekspansi pasar internasional. Selanjutnya ada keberlanjutan dan pengukuran dampak. Yang pertama itu aspek keberlanjutannya tuh pada model bisnis sosial berbasis komunitas pengrajin sebagai pelaku utama. Lalu pendampingan berkala oleh mitra, pemasaran melalui ekosistem digital, pendapatan dari volume produk yang makin dikenal, juga potensi ekspansi pasar nasional dan internasional. Lalu untuk dampak pengukurannya, yang pertama itu ada survei kepuasan peserta setelah pelatihan, juga pengukuran omset penjualan per kelompok perajin. Selanjutnya ada indeks partisipasi dan keterlibatan komunitas, sustain- sustainability kompas dan pelaporan berkala, juga tracking peningkatan kemampuan digital. Dan di sini tuh ada rencana anggaran. Kita tuh rencananya tuh 8 juta. Nah, itu tuh dialokasikannya untuk biaya pelatihan, biaya pelatihan, kegiatan komunitas dan pendampingan, materi pemasaran digital, dan administrasi operasional digital. Oke, sekian dari kelompok kita, ORB Team, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.